Beberapa pertanyaan nih Pak dari Instagram kami. Di mana untuk pertanyaan pertama, ini berapa biaya riset dan pengembangan obat original yang harus dikeluarkan perseroan untuk satu produk obat original maupun generiknya Pak? Ya, uh, sebetulnya gini ya, kalau kita bicara secara persentase, mungkin sekarang ini ada di sekitar 1,2% terhadap total revenue-nya Kalbe. Kalau 2021 kan total revenue-nya Kalbe itu sekitar 26,3 triliun, mencapai 26,3 triliun. Jadi mungkin hampir sekitar 280 miliaran ya, 280 sampai 300 miliar kita spend satu tahun. Ya, pada intinya itu kan kalau kita bicara tadi dibandingkan dengan pengembangan obat, ya, dan relate ke semuanya, karena yang banyak spending itu kan sebetulnya di divisi Precision Pharma, obat-obatan resep. Nah, Precision Pharma sendiri kan mungkin salesnya sekitar satu tahun itu mungkin sekitar 5 triliunan, 5 sampai 6 triliun ya. Nah, sekitar segitu. Jadi kalau dihitung persentasenya terhadap itu sangat tinggi. Dan kalau secara total dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di Indonesia, saya percaya kita yang paling besar untuk spending dari riset dan development. Nah, ke depan memang kita sekarang ini, pada saat ini, riset dan development itu lebih banyak kita gunakan untuk yang namanya formulasi, ya, karena sifat produknya masih generic product, baik itu branded maupun unbranded generic. Pada intinya kita spending lebih banyak untuk reformulasi, menemukan formulasi yang lebih baik, ya. Jadi spendingnya baru segitu, gitu loh. Nah, kalau tadi saya bicara bioteknologi dan kita bicara suatu molekul yang baru dan kita harus spend untuk yang namanya research development itu menuju kepada clinical trial, itu spendingnya akan jauh lebih besar. Ya, karena kalau kita bicara produk baru, kita harus melalui 3 tahapan yang namanya clinical trial, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Itu spendingnya jauh lebih besar. Contoh saja, kalau kita punya satu produk baru, mungkin kita perlu spend sekitar untuk clinical trial ya, clinical trial yang final aja saya bicara, yang di fase 3 ya. Kita perlu rekrut mungkin sampai 300-500 pasien ya, untuk inklusif dalam clinical trial. Satu pasien mungkin kita harus menyediakan dana sekitar 20 sampai dengan 30 ribu US dollar. Itu kira-kira gambarannya kalau nanti. Saya kira ke depan, sekarang sudah paling besar spendingnya, tapi 3-5 tahun ke depan akan terjadi lagi peningkatan dari R&D spending ini. Ya, riset. Oke. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Nur. Ini bagaimana strategi dalam menghadapi mungkin yang sekarang isu lagi cukup hot nih Pak tentang mengenai cacar monyet Pak yang lagi menghantui di beberapa negara. Apakah akan fokus ke obat-obatan atau vaksin untuk membantu mencegah terjadinya penyakit itu? Ini mungkin apakah ke depannya KB akan mengembangkan mungkin terkait vaksinnya atau pengadaan obatnya? Saya kira sih Kalbe tetap punya poin di situ. Kalau tadi kita bicara inovasi, kalau kita lihat dari kemarin COVID pun begitu, Kalbe juga sebetulnya sudah mengumumkan bahwa kita akan melakukan clinical trial menggunakan platform DNA vaksin, ya, DNA vaksin untuk fighting infeksi dari virus tersebut. Ya, saya kira walaupun kita meng-cancel dari clinical trial tersebut karena kita lihat perkembangan dari COVID-19-nya itu juga sudah jauh melemah sehingga kebutuhannya tidak terlalu besar lagi, ya. Tapi platform tersebut tetap bisa digunakan. Platform yang namanya DNA vaksin, ya. Kita sudah punya akses terhadap teknologi tersebut. Jadi kalau memang nanti perkembangannya tidak hanya cacar monyet, tapi juga misalnya kita bisa gunakan untuk infeksi-infeksi virus yang lain. Pada saat ini DNA vaksin sendiri sudah dipakai dan sudah ada di uji klinis fase 2
ataupun fase 3 ya, fase 2 mungkin ya di negara even di US dan juga di Europe yang dipakai sebagai vaksin untuk kanker serviks ya. Karena kanker serviks itu sebetulnya pada dasarnya disebabkan oleh infeksi human papilloma virus, oleh virus juga. Jadi kita sudah punya platform itu. Dan cacar monyet juga pada dasarnya kan infeksi dari virus. Jadi sangat memungkinkan untuk dikembangkan ke arah situ. Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin saya juga ada beberapa pertanyaan nih Pak. Mungkin mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Sebagai permulaan mungkin Pak, selama pandemi ini, dari tahun 2020 hingga first quarter 2022, kan ini kalau kita lihat kontribusi dari segmen distribution and logistik dari KB Pharma ini mencatatkan peningkatan kontribusi ya Pak. Dan mungkin kalau boleh dapat diceritakan Pak, selama pandemi ini apa sih yang menjadi driver utama untuk peningkatan dari segmen tersebut Pak? Saya kira sih begini ya, yang kita lihat itu kan pertumbuhan cukup tinggi di 2021. 2021 dan juga first quarter ini masih cukup tinggi ya. 2021 itu sebetulnya karena ada satu new principal yang cukup besar, yaitu Taiso Pharmaceutical yang join di situ ya. Cuman itu salah satu yang besar. Tapi ini juga diperkuat karena kehadiran B2C platform, B2B platform digital platform kita yaitu EMOS. Karena EMOS itu punya daya tarik sendiri. Even sebetulnya Taiso Pharmaceutical juga salah satunya yang melihat bahwa EMOS itu punya potensi untuk membantu pertumbuhan bisnisnya si Taiso sehingga mereka bergabung di distribusi dan logistik menjadi legal principal ya, menjadi principal di situ. Nah, penggunaan EMOS itu memungkinkan prinsipal ataupun pemilik produk kesehatan yang lain memanfaatkan EMOS, inklusif dengan menggunakan EMOS tanpa perlu menjadi prinsipal resmi di distribution dan logistik. Mereka bisa mengalirkan produknya melalui EMOS. Dan pada dasarnya adalah apakah itu subdisnya, apakah itu grosirnya, apakah itu PBF-nya misalnya, yang mau mendapatkan produk-produk semua prinsipal kesehatan bisa menggunakan EMOS. Nah, itu secara tidak langsung membantu pertumbuhan dari distribusi dan logistik kita menjadi begitu baik ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mungkin Pak kalau boleh tahu untuk kedepannya nih Pak, kan melihat saat ini penambahan kasus harian sudah cukup terkendali di Indonesia sendiri ya Pak. Apakah segmen distribution and logistics sendiri Pak ini masih akan menjadi penopang utama nih Pak dari pertumbuhan pendapatan Kalbe sendiri untuk kedepannya? Saya kira ya, karena kan pada dasarnya itu kan bukan hanya bergantung kepada internal principal, artinya yang ada di Kalbe Group, ya distribution dan logistik itu juga kan punya prinsipal lain yang di luar Kalbe Group ya. Salah satunya tadi Taiso Pharmaceutical. Nah ini kan tentu akan berkembang terus ya, akan berkembang terus juga diperkuat dengan kehadiran EMOS. Jadi ditunjang pertumbuhan internal yang kita memang percaya bahwa double digit ini bisa dicapai. Terus ditambah juga dengan adanya pertambahan eksternal prinsipal tersebut, saya percaya tetap akan tinggi pertumbuhan dari distribution dan logistik. Mungkin tetap sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan divisi yang lain karena dia punya chance untuk menggarap itu. Belum lagi dengan dengan karena adanya platform tersebut, begitu juga yang Mostrans ya akan memperkuat lah. Saya percaya itu akan tetap sedikit lebih tinggi, tapi tidak akan se ekstrim seperti pertumbuhan di tahun 2021 ya menurut saya. Ya, double digit relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan internal prinsipal artinya Kalbe Group sendiri ya. Oke. Berarti tetap untuk room for growth-nya masih ada ditopang dari performance positif ya Pak, dari internal maupun external brand principal. Betul, karena kita juga mesti lihat, kan juga kita mesti lihat perkembangan demand-nya. Ya, walaupun
COVID-nya ini menurun, ya, karena produk portfolio Kalbe itu kan tidak hanya yang COVID related, dan kita tidak sangat bergantung kepada yang COVID related, gitu loh, ya kan? Dengan terjadinya ini, menurut saya akan terjadi new normal yang baru. Kebutuhan produk kesehatan ataupun pengobatan penyakit yang dulu pre-COVID, pada saat COVID itu tertunda, orang takut ke rumah sakit dan lain sebagainya, ini sekarang back to normal, sehingga kebutuhan itu pasti akan tumbuh lebih baik. Dan juga mesti dilihat, perhatian pemerintah pun menjadi lebih tinggi dengan mereka mengalokasikan dana yang cukup besar di dalam APBN-nya di bidang kesehatan. Oke. Pak, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih Pak dari Instagram kami, dari Kak Putri Pratama. Pak, bagaimana untuk terobosan baru Kalbe ke depannya seperti apa? Dan apakah ada produk baru yang akan diluncurkan? Karena kebetulan Kak Putri ini merupakan pengguna Pak, produk-produk dari Kalbe sendiri. Saya kira kalau diikuti, Kalbe akan setiap tahun selalu punya produk-produk baru yang selalu diluncurkan. Apakah produk baru itu lebih bersifat tadi yang saya bilang reformulasi, ya kan? Saya kira adaptasi ke dalam kebutuhan, misalnya packaging yang baru, teknologi packaging yang baru, itu juga termasuk kita sebagai kategorikan sesuatu inovasi yang baru yang bisa artinya memperkuat kesetiaan dari consumer, ya, dan juga introduksi dari produk baru itu akan mencakup semua lini usaha, semua divisi, ya. Tidak hanya, kalau Precision Pharma kan jarang terdengar, ya, karena itu obat-obatan resep. Tapi di Precision Pharma itu 1 tahun itu sebetulnya kita selalu muncul dengan produk baru, ya, bisa 5-10 produk baru di Precision Pharma. Tapi kan lebih banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum, ya. Untuk produk consumer dan nutrisi itu sudah pasti. Tahun lalu kita memunculkan yang namanya Chilco powder untuk di produk nutrisi, ya. Kalau di saat-saat COVID kemarin kita meluncurkan vitamin dan lain sebagainya yang sifatnya baru di produk consumer, ya. Pasti muncul, gitu loh. Kita selalu memunculkan. Sekarang ini untuk produk consumer kesehatan, kita sedang fokus untuk mengembangkan yang sifatnya herbal, natural produk yang ada di Indonesia. Kita juga mau mengembangkan yang namanya local content, ya. Itu tentu disertai dengan teknologi dan juga data-data saintifik yang bisa menunjang klaim dari produk tersebut. Oke. Berarti menarik ya. Bahkan setiap tahun pun di tengah pandemi, Kalbe terus berinovasi untuk produk-produknya apa? Iya, bukan hanya yang sifatnya begitu, even yang kebutuhan sampai 10 tahun yang akan datang kita sudah juga mencakup. Kalau bicara yang paling canggih sekarang stem cell. Kalbe itu sudah mulai 10 tahun yang lalu. Ya, kita masih terus sangat aktif untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk untuk di stem cell tersebut, ya. Nanti 5-10 tahun kemudian saya percaya ini akan menjadi salah satu driver penting untuk pertumbuhan Kalbe, ya. Beberapa produk yang tadi saya bilang mengenai specialty, bioteknologi dan lain sebagainya itu bagian yang sekarang belum kelihatan karena masih dalam fase riset, dalam fase clinical trial yang mungkin akan muncul nanti di komersial 3-5 tahun yang akan datang. Oke. Jadi kita bisa expect dari pipeline Kalbe atau 3-5 tahun depan masih banyak nih inovasi-inovasi baru nantinya. Pak, mungkin pengen ngobrol-ngobrol nih Pak, kan sejak adanya pandemi ini kita bisa lihat Pak, untuk health awareness dari masyarakat di global itu kan meningkat nih Pak. Ini kan secara nggak langsung pasti akan berdampak dari e-consultation dari Kalbe sendiri, tadi klik dokter ya. Mungkin kalau sebagai permulaan nih Pak, boleh dijelasin dulu mungkin klik dokter nih gimana sih distribution channel-nya? Apakah ini bekerja sama dengan third parties lain atau bagaimana? Dan kalau boleh tahu hingga saat ini perkembangan dari klik dokter nih seperti apa? Apakah dari sejak adanya pandemi ini dari segi traffic penggunaan ini ada mengalami peningkatan yang signifikan Pak? Ya. Kalau
Saya bicara peningkatan, tadi sudah ditunjukkan ya, sudah ada 14 juta user di situ, dokternya juga terlibat dengan begitu aktif, teleconsultation-nya juga pada intinya sangat meningkat. Ya, kalau bicara kerjasama, ya baru-baru ini kita juga kerjasama dengan marketplace, ada di Shopee, ya kita sangat terbuka untuk melakukan kerjasama tersebut, ya, karena ini adalah sifatnya B2C, ya. Kalau kita bicara C-nya itu kan sebetulnya demand-nya, ya. Demand-nya itu kan kalau kita mau bicara pada saat sekarang, demand dari end consumer itu kan tidak berubah banyak. Cuman aksesnya saja lewat mana, ya kan, lewat digital atau lewat offline atau online istilahnya begitu. Tapi kan kebutuhannya di situ, belum berubah banyak, ya. Jadi pada intinya Klik Dokter tentu akan, kalau saya melihatnya Klik Dokter itu dengan begitu masif penggunaannya, pada intinya akan jauh lebih memudahkan konsumer tersebut mengakses layanan dan kebutuhan produk-produknya Kalbe. Untuk Kalbe sendiri sangat penting untuk terus menerus menyediakan teleconsultation itu, karena pada intinya apa? Makin banyak yang aware mengenai kesehatan, tahu dengan baik mengenai kesehatan, tahu dengan baik produk-produk mana yang cocok dengan mereka, itu akan jauh lebih baik, akan sangat meningkatkan pengetahuan dan istilahnya akan teredukasi dengan baik sehingga mereka bisa memilih produk-produk yang tepat dengan pilihan yang begitu banyak yang ada tersedia dipakai. Pada intinya akan memperkuat yang namanya consumer loyalty di jangka panjang ke depan. Karenanya sangat penting untuk Kalbe untuk terus secara progresif meningkatkan, menginklusifkan semua yang mungkin masih banyak sekarang yang offline, ya kan, tidak kenal Klik Dokter, untuk tetap mengakses melalui Klik Dokter, ya. Nah, kalau tadi juga Klik Dokter itu pengembangan ke depan selain yang bersifat umum yang tadi saya bicara, kita juga mengembangkan penyediaan layanan yang sifatnya holistik untuk pasien-pasien tertentu, ya. Misalnya untuk pasien kanker. Saya percaya mereka sangat membutuhkan, ya, orang yang terkena kanker. Kadang-kadang tidak tahu harus bagaimana nih. Nah, itu kita sediakan di dalam Klik Dokter. Dan kita mau menyediakannya secara lengkap, end-to-end, total solution, ya, termasuk kebutuhan keluarganya pada waktu satu saat. Karena keluarga itu juga kan sangat mempengaruhi dari kecepatan kesembuhan dari pasien. Ya, keluarga sendiri kadang-kadang bisa dalam posisi yang bingung. Itulah dengan adanya Klik Dokter itu kita harapkan akan sangat membantu di situ. Kalau bicara apakah akan mendorong revenue-nya langsung terhadap Kalbe, tadi satu poin yang saya ceritakan, demand-nya sendiri kan sudah ada di situ sih. Ya, kalau kita bicara end consumer. Jadi tidak akan berpengaruh banyak terhadap sekarang ini, terhadap pada saat ini ya, in short term ini saya kira adalah perluasan network dan inklusivitas dari makin banyaknya konsumen menggunakan itu adalah poin yang paling utama. Di dalam jangka panjang tentu akan, kalau demand-nya menjadi lebih kuat, otomatis top line-nya akan tumbuh lebih besar. Oke, menarik ya. Berarti dari segi potensial growth ini masih cukup tinggi, bahkan untuk Kalbe pun ini juga sekalian memberikan inklusi mengenai kesehatan ya Pak, ke masyarakat secara luas, plus ini juga memberikan customer retention maupun penetration bagi KLB sendiri ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini ada pertanyaan dari Instagram Pak, dari Kak Dimas. Pak, KLB itu sedang memperkenalkan negeri jahe merah. Mungkin Kak Dimas ingin mengetahui lebih lanjut nih Pak mengenai produk tersebut, dikarenakan ini salah satu bahan skripsi yang sedang diteliti oleh Kak Dimas sendiri mengenai negeri jahe merah. Iya, kalau jahe merah itu kan sebetulnya memang salah satu produk yang kita sedang teliti, dan juga kita ada clinical trial khusus untuk jahe merah supaya menunjang nanti klaim atas penggunaan produknya sendiri.
kita percaya sebetulnya ya data empiris ya, kalau kita bicara data empiris ya kan, dari pengalaman yang memang jahe itu sangat berguna. Karenanya itu Kalbe juga melalui Bintang 7 terutama itu sangat fokus untuk mengembangkan yang namanya jahe merah. Even kita bekerja sama dengan begitu banyak petani ya, kita mendidik mereka, memberikan jaminan harga beli, dan kita menggunakan juga pengembangan teknologi. Even kita juga mengembangkan yang namanya tissue culture ya, kerjasama trialnya ini, pengembangan riset dan developmentnya dengan beberapa university. Ada satu university di Korea dan juga university di Surabaya kalau nggak salah, kita kerjasama dengan mereka untuk mengembangkan tissue culture pada intinya untuk menjamin kualitas dari bahan baku jahe merah. Ya, jahe merah sendiri kita percaya pada saat ini sangat berguna untuk menjaga, meningkatkan kesehatan seseorang, even sangat membantu untuk di bidang imunologi seseorang, ketahanan tubuhnya ya, ketahanan imunonya lah, itu bisa imunomodulator kita bicara ya, memperkuat imun sistem kita. Ya. Nah, karenanya kita sangat penting untuk ini. Kalau tadi yang bertanya itu mau tahu lebih lanjut ya, nanti bisa Lukito bisa langsung dengan investor relation kita bisa kenalkan. Tetapi pada dasarnya kita sangat serius untuk mengembangkan itu. Lebih lanjut juga bukan hanya jahe merah ya. Jahe merah itu sebetulnya membuka opportunity juga yang jelas, karena selain end produknya, sebetulnya kita juga aiming untuk menyediakan bahan baku ya, ekstrak jahe merahnya yang akan membuka pintu juga bisa diekspor ke Asia Tenggara. Even di Asia ini kan penggunaan jahe itu, jahe merah itu untuk bidang kesehatan sudah cukup masif ya, sudah dikenal dengan baik. Jadi kalau end produknya menurut saya kita sudah punya yang namanya bejo, even juga kita sekarang punya komix herbal, Roma herbal ya, yang pada intinya cukup banyak menggunakan jahe merah ya. Saya kira itu ya, pengembangan lebih lanjut kita ke arah Astronella misalnya ya, beberapa produk herbal lain tetap dikembangkan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Ternyata menarik ya, dari segi adopsinya sendiri sekarang saat ini cukup masif ternyata. Pak, mungkin kalau boleh tahu nih Pak, kita mau bahas sedikit. Tadi kan dari raw material obat-obatan nih Pak, secara umum nih mengalami peningkatan ya Pak, terkait dari supply chain disruption, bahkan mungkin diperburuk dengan adanya perang ya Pak. Kalau dari Kalbe sendiri nih Pak, untuk memitigasi hal ini gimana sih Pak? Apakah inventory stoknya ditingkatkan atau ada cara lain nih untuk Kalbe untuk memitigasi agar dari segi profitabilitas terjaga? Ya memang pada dasarnya apa yang sudah dilakukan oleh Kalbe adalah mengenai networking dengan berbagai pilihan vendor. Jadi kita pada dasarnya tidak depend kepada satu vendor saja. Ada beberapa alternatif yang kita sudah masuk ke dalam networking-nya.